Nih kita lihat seperti apa dari si gabus atau cana beleherinya aja dia itu, padahal mereka ini warna, aduh, ini kenapa guys? Kita taruh di sini aja. Takutnya. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi guys, hari ini aku kedatangan paket isinya ikan Channa Marrulius. Nah, ini beda loh ya, bukan Channa Marrulides tapi Channa Marrulius. Ya memang sih dari segi namanya pun mirip-mirip. Bahkan nanti kalau kita buka ya, itu fisiknya tuh wah gila, kayak 11-12 gitu sama Channa Marrulides. Nah, ini nanti kita bakal taruh di atap outdoor ya. Karena di atap outdoor itu kemarin aku udah tambahin styrofoam dan masih kosong guys. Sekalian, jadi di kamar aku itu masih ada Channa Bleheri yang waktu itu aku beli dari Kinan Aquatics. Nah, sementara waktu itu aku taruh di sini pakai kayak tali raffia gitu sebagai pengganti tanaman airnya. Jadi ini buatan gitu. Dan sekarang kita bakal pindah ke tempat yang tentunya lebih luas dan lebih apa ya? Lebih outdoor, itu pasti lebih nyaman lah kalau ikan itu daripada di kamar ya. Kadang dingin banget, kadang panas banget. Jadi takutnya tidak stabil guys. Nah, makanya itu kita bakal pindah juga si Channa Bleherinya ini. Dan kalau kita lihat tuh di dahinya waktu itu pertama kali datang kan kayak ada white spot gitulah ya. Sekarang udah nggak ada. Ya alhamdulillah dia mungkin udah sembuh ya. Pertama-tama kita isi dulu si ininya, embernya. Jadi ini ember cat bekas cupang. Cuman waktu itu karena cupangnya udah aku ambil dan taruh di display dekatnya display Gapi dan si tik-tik. Makanya ini kosong guys. Daripada kosong ya, banyak nyamuk ya kan, karena nanti tumbuh jentik-jentik. Makanya aku pakai ember cat yang ini. Dan itu juga masih kosong guys isinya. Berikutnya kita langsung pindahin aja Channa Bleheri ini ke ember catnya. Nah, ini mungkin agak hati-hati ya karena suhu airnya berbeda. Tadi aku lihat ya, di air yang di sini yang di styrofoam ini yang kecil itu dingin banget guys, berbeda dengan yang ada di ember cat. Nah, ini agak-agak anget. Jadi kita lihat tuh dari si gabus atau Channa Bleherinya aja dia itu gitu kan, kayak gak mau lepas ya sama air yang ada di gabus styrofoam. Jadi mungkin caranya terlalu ekstrim juga. Jadi aku langsung nuangin gitu, nggak sampai perlahan-lahan dulu kan harusnya ya. Itu salah satu proses aklimatisasi. Cuman karena ini dari segi waktu agak mepet, jadi makanya aku langsung aja tuangin kayak gini. Ya insya Allah sih nggak sampai ini ya, nggak sampai mati. Cuman mungkin ikannya ini agak kaget sih, jujur aja ya. Ini soalnya airnya tuh dingin banget guys di dalam. Ketika dia dikasih air kayak gini agak anget dikit ya, nggak anget juga sih, air biasa lah. Takutnya dia itu malah kaget. Nah, cuman kalau kita lihat nih, dia kaget tapi masih semoga bisa beradaptasi lah. Oh iya, jadi aku ada Ramshorn snail ya, bekas yang kemarin. Nah, ini kita tambahin juga supaya apa? Supaya kalau kita ngasih makanan dan ada sisa-sisa gitu, si keongnya ini bisa memakannya guys, supaya nggak terlalu kotor juga airnya. Dan bisa juga untuk kalau misalkan Channa Bleheri ini kepepet banget buat makan. Nah, ini tali raffia hijau ini aku pakai supaya bisa buat tempat sembunyi, supaya mirip dengan alamnya guys. Kamu bisa tiru tips ini juga. Habis itu kita langsung ambil aja si kantong plastik yang isinya Channa Marrulius. Nah, kita bakal lakuin dulu yang namanya proses aklimatisasi. Caranya gimana? Gampang banget. Kita taruh di sini dan tunggu sekitar 15 sampai 20 menitan sampai suhu antara di kantong dengan yang ada di gabus styrofoam itu bisa setara ya, atau sama guys. Jadi ikannya itu nggak kaget. 5 hours later. Setelah 3 jaman ya, tadi aku tinggal nugas sebentar. Nah, waktunya kita lepasin Channa Marruliusnya guys. Nih kita lihat seperti apa. Wah, aku ada di mana? Aku mau pindah lah. Wes, mantap guys. Memang si Channa Marrulius ini cepat beradaptasi ya. Baik dari segi kondisi yang mungkin cukup ekstrim, atau mungkin kondisi biasa, normal, atau bahkan kondisi nyaman guys. Dia ini bisa menyesuaikan asalkan tidak
Ya masih dalam batas wajar lah ya. Oh ya, buat kamu yang belum tahu, jadi Cana Marulus itu ada juga yang bilang Cana green ya, atau Cana variasi hijau. Nah, setahu aku ya mungkin kamu bisa koreksi aja di kolom komentar apakah Cana Marulus yang disebut green Cana ya, Cana warna hijau itu benar atau enggak. Boleh banget bantu tulis di kolom komentar, oke? Selanjutnya kita bakal kasih juga daun secang. Nah, ini bermanfaat banget apalagi untuk meredakan stres. Tapi sebelum itu guys, tiba-tiba di sebelah aku nih, ini ada apa ini? Waduh, ulat bulu ya. Waduh, ini kalau kena air kayak gini, soalnya ini kan ketutupan tanaman ya. Jadi si ulat bulunya ini bisa ngelewatin gitu loh guys. Nah, aku nggak tahu nih apakah airnya ini jadi gatel-gatel atau gimana nih. Mungkin buat kamu yang tahu tulis di kolom komentar. Yang jelas ini kita harus singkirin dulu si ulat bulunya. Aduh, gila, geli banget. Bayanginnya itu loh. Aduh, apalagi sedekat ini loh guys. Ini kita bakal lempar ya ke sebelah. Untuk cara pemberian dari daun atau kayu ya, kayu secang. Nah, ini kita tinggal tuangin aja kayak gini. Caranya bener-bener praktis banget sih kayu secang ini. Nih, kita keluarin kayak gini sampai keluar semua guys. Jadi ternyata sekitar 5 bulan yang lalu ya, atau mungkin 6 bulan yang lalu, aku tuh jujur baru tahu selain daun ketapang, kayu secang ini juga bisa untuk meredakan stres. Meskipun ada juga manfaat-manfaat lain dari daun secang guys, khususnya warna ya, yang mungkin juga dipakai oleh beberapa penghobi termasuk YouTuber yang ngebahas ikan cana guys. Jadi kayu secang ini kurang lebih juga bisa berkontribusi buat kamu yang misalkan pengen progres ikan cana guys. Nggak cuma kayu secang doang, tapi kita juga pakai daun ketapang, yang mana ini memang mainstream dipakai untuk penghobi cana atau mungkin penghobi cupang ya. Nah, ini daun ketapang bener-bener bermanfaat banget guys. Ya meskipun nanti airnya bakal jadi coklat karena daun ketapang dan kemerah-merahan karena kayu secang. Menurut aku nggak masalah, yang penting ikannya nyaman guys. Jadi itu dulu yang penting, supaya kalau misalkan ada apa-apa lebih enak gitu ya, karena kita menggunakan atau memfasilitasi sebaik mungkin supaya Cana Maruliusnya ini benar-benar nyaman. Mana tadi? Oh itu guys, tuh. Ini sayang banget ya, ini nggak ada pasir karena memang pasir itu mahal guys. Dan di sini tuh nyarinya agak sulit, jadi kadang harus pesen jauh-jauh hari. Dan itu pun mesennya harus banyak biasanya guys, nggak bisa sembarangan beli-beli gitu. Karena ikan cana itu termasuk ikan pelompat handal ya. Jadi kita harus pakai yang namanya penutup. Nah itu tuh salah satu menurut aku kekurangan ya, kalau kita pelihara cana harus sediain tutup gitu. Sebenarnya bukan kelemahan ya, tapi lebih ke tantangan sih. Nih kita lihat ya. Kondisi cana beleri setelah ditinggal beberapa jam, ditaruh di sini masih aman-aman aja. Gak ada tanda-tanda dia panik ya, atau bahkan sakit dan mati, nggak ada. Jadi bener-bener menurut aku masih aman lah. Ya mungkin karena setupnya juga sih, simple tapi lebih ngena gitu guys. Oh iya, jadi di belakang aku tadi itu ada cana andrao. Nah ini cana andrao yang waktu itu aku beli di Ginan Aquatics. Nah tuh. Kelihatan nggak? Tuh kan mulai gerak guys. Jadi cana andrao ini masih kecil banget, bisa dibilang ukuran baby ya. Tapi meskipun gitu, tuh kamu bisa lihat sendiri mentalnya jos, ngejarin jari. Bahkan ini aku hati-hati loh guys, karena waktu itu aku pernah digigit juga sama cana andrao ini. Iya cana andrao ini guys. Ya menurut aku sih nggak apa-apa ya, karena semakin dia galak itulah semakin bagus guys. Nah jangan lupa juga untuk selalu tutup akuarium ikan cana. Ini penting banget karena harus diingat-ingat di otak kamu ya, kalau cana ini pelompat handal. 5 hours later. Oh ya guys, ini 12 jam kemudian. Jadi ini bener-bener udah dini hari, jam 1 jam 2 pagi gitu.
Jadi ini tadi aku ada kiriman ikan koki, ini sekitar 20 ekor, bahkan si pemiliknya bilang 22 ekoran lah. Nah, ini kita bakal buka ya, bakal kita taruh di sebuah wadah yang jelas bukan di ruang display ini guys, melainkan di atap rumah. Oke, kita langsung aja masukin ikan koki ini guys. Ya, ini sekitar 20 ekor. Nah, langsung aja kita tuangin guys. Wah, ini dari gemercik airnya aja udah satisfying banget guys. Ini kita kayak giniin si kantong plastiknya dan masukin airnya pelan-pelan. Oke, apalagi ini ikan koki ya, bukan cana. Jadi memang harus hati-hati soal suhu, parameter air itu benar-benar diperhatikan guys. Jangan sampai ikan-ikan koki ini mati gitu, karena sayang banget. Padahal mereka ini warna, aduh, ini kenapa guys? Wah, itu kayaknya sekarat guys. Tuh, dari gerak-geriknya kayaknya sekarat. Nah, ini aku nggak tahu nih harus diapain. Apakah harus dievakuasi atau dibiarin apa gimana? Karena yang lain itu kayak nggak ada masalah ya, dibandingkan yang satunya tadi itu. Yang lain pada santuy ya, keliling-keliling tuh. Ada di area bawah ya rata-rata. Aku cukup kaget sih. Tapi yang satunya tuh loh, kok bisa sekarat ya? Maksudnya bukan, nggak tahu itu sekarat atau enggak. Pokoknya berenangnya tuh miring gitu. Jadi aku mau taruh di sini aja kali ya, supaya lebih gampang. Apalagi ini tempatnya khusus. Bentar, ini kita taruh dulu. Ya, kita taruh beberapa ya tanamannya supaya nggak terlalu menuhin tempatnya tadi guys. Nah, kalau gini kan juga lumayan ya. Di sisi yang ini nih dapat tanaman gratis, simple, dan tentunya kena matahari guys. Tuh kan, dia tuh miring-miring gitu. Jadi kayak apa ya, kesusahan gitu ya untuk berenang secara normal. Apakah mungkin karena gelembung udaranya, atau white spot, atau penyakit-penyakit lain guys? Mungkin buat kamu yang tahu, tulis saja di kolom komentar ya. Aku butuh banget saran dari kamu guys, harus kayak gimana gitu. Ini masih banyak ya, kita kasih lagi di apa namanya, styrofoam yang ini guys nih. Dan kita langsung aja ambil ikan kokinya. Ini kayaknya nggak terlalu bergerak, jadi kita lebih gampang untuk nangkepnya guys nih. Kita taruh di sini aja. Takutnya luka gitu loh guys, atau mungkin sesuatu yang bikin dia itu bad mood, ilfeel, bahkan nggak mau makan. Nah, takutnya kayak gitu. Makanya ini aku sendiriin guys, supaya lebih aman. Kalau kita lihat guys, kondisi ikan koki yang satu ini masih memprihatinkan ya. Dia berenang secara terbalik, dan mungkin antara gelembung renang atau penyakit-penyakit lainnya gitu guys. Nah, kalau menurut kamu gimana? Ini kalau menurut aku sih ya, karena gelembung renangnya ada yang salah gitu, atau ada yang rusak gitu ya. Entah mungkin diserang atau penyakit-penyakit gitu, aku nggak tahu. Yang jelas mungkin kita bisa kasih dan taruh di wadah yang penuh tanaman. Harapannya dia bisa cepat makan, cepat pulih, airnya berkualitas, sehingga bisa meminimalisir bahkan menerbitkan keturunan-keturunan baru yang tentunya lebih keren guys. Kita sekarang bakal cek kondisi Channa Marruliusnya guys. Nah, apakah masih ada, masih betah, atau udah hilang ya? Tapi kalau hilang nggak mungkin. Nah, ini meskipun warnanya merah kehitaman karena efek daun ketapang, apalagi ada istilahnya apa tadi, kayu secang ya guys. Nah, itu tambah lebih parah lagi. Parah dalam artian parah yang bagus loh ya. Karena di sini semuanya mengandung bahan-bahan yang aman buat ikan Channa ataupun ikan lainnya guys. Nah, selain dari Channa Marrulius ini, aku juga mau nunjukin kamu kondisi sekarang dari Channa Bleheri ini guys, atau biasa disebut rainbow snakehead. Nah, sebenarnya aku pengen ini sih memaksimalkan potensinya bisa ngeluarin rainbow ya, atau pelangi guys. Nah, jadi itu dia guys ya. Kita udah ngelepas dan masukin ikan koki yang ada di sini guys. Nah, kalau kita lihat ya, semoga nggak terjadi apa-apa, entah mungkin dari segi pernafasan, pH air, dan lain-lain guys. Mengenai cara perawatan sebenarnya aku udah ada ya, aku bisa searching dan lain-lain. Cuman mungkin buat kamu yang pengen ngasih saran, boleh banget ya. Enaknya ikan koki ini dikasih apa?
atau mungkin harus di treatment seperti apa? Boleh banget ya. Kamu bisa langsung aja tulis di kolom komentar, oke? Yaudah, mungkin itu aja dari aku ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.